Umur 20 tahunan, tapi nggak tahu mau ngelakuin apa. Simak terus video ini dan jangan di-skip, supaya kalian mendapatkan referensi untuk menunjang karir kalian ke depannya. By the way, umur 20 tahun adalah umur dimana lo bingung banget lo mau ngapain, lo mau ngerjain apa, lo nggak tahu harus kemana, dan lo pasti mikir masa depan, tapi lo tuh nggak tahu apa yang harus mau lakuin gitu. Nah, jadi di video kali ini aku mau ngasih referensi ke kalian semua dan informasi menarik tentunya untuk kalian yang umur 20 tahun hingga 20 tahun ke atas, supaya kalian bisa menemukan wadah yang tepat dalam diri kalian bahwa oh ternyata aku bisa melakukannya dan ternyata aku nggak bingung dalam menjalani hidup. So langsung aja, ini dia 8 referensi buat kalian semua supaya kalian bisa lebih terarah dan punya tujuan hidup. Oke, langsung saja simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to YouTube channel. Hai, buat kalian yang belum kenal namaku, let me introduce myself first. My name is Nur Cahaya, you can call me Ica. Nah, di video kali ini aku akan ngasih informasi menarik buat kalian yang umurnya 20-20 tahun ke atas nih. Kira-kira kalian udah ngelakuin apa aja sih ketika kalian di umur 20-20 tahun ke atas? Kalau kalian belum tahu apa aja yang kalian lakuin, langsung saja simak terus video ini dan jangan di skip. Oh ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share jika ini bermanfaat. Tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari tiap video terbaruku. Oke, see you on video. 8 hal yang harus lo lakuin ketika lo umur 20 tahunan. Nah, yang pertama itu adalah tentukan tujuan hidup dan arah lo mau berkembang kemana. So, namanya hidup, lo harus punya tujuan hidup. Misal, lo mau jadi insinyur, lo mau jadi dokter, lo mau jadi apapun itu, it's okay. But, kamu harus tahu nih, harus ngelakuin apa aja supaya kalian bisa mencapai impian dan tujuan hidup lo. Hal-hal yang seperti itu tidak mungkin dilakukan dengan hanya rebahan ya teman-teman. Karena yang namanya impian itu harus membutuhkan proses yang panjang dan keras juga. Jadi teman-teman, untuk mencapai suatu impian, kamu harus banyak belajar dan banyak membaca. Dan aku ngerasain sendiri ketika aku bermimpi menjadi orang yang pandai bicara misalnya nih. Untuk mencapai semua impian itu tidaklah mudah, maka dari itu diperlukan banyak belajar dan membaca. Karena dengan membaca, lo tahu apa dunia, lo tahu apa yang harus lo lakuin. Jadi menambah wawasan ketika, oh ternyata si ini dalam bukunya ini lo tahu harus ngelakuin apa. Itu juga bisa menjadi motivasi ke depannya buat kamu untuk bisa menentukan tujuan hidup dengan banyak membaca. Dan tentunya harus diimbangi dengan belajar. Nah, tentu saja ketika lo mau menjadi dokter, lo mau menjadi insinyur, lo mau jadi pengusaha, lo harus banyak belajar. Dan tak luput dari yang namanya kegagalan. Karena kegagalan adalah suatu proses dalam belajar. Hal yang kedua adalah banyak bersyukur, bukan insecure. Kadang kalau umur 20 tahunan nih, rentang-rentangnya banyak insecure, overthinking berlebihan banget. Nah, terkadang lo tuh nggak ngerasa bahwa diri lo tuh punya gitu. Coba deh lo pikir bahwa orang-orang tuh nggak punya apa yang lo mau gitu. Jadi kesuksesan orang tuh nggak bisa lo ikutin gitu. Tentunya lo harus bisa jadi be different, artinya lo harus jadi orang yang berbeda. Ketika pencapaian orang itu belum harus dan gak harus bisa menjadi pencapaian lo juga. Jadi usahakan lo menjadi orang yang berbeda. Ketika teman lo nih berhasil mencapai sesuatu yang membuat dirinya tuh menjadi lebih berharga, tentunya kamu juga bisa berharga dengan banyak pencapaian lain yang tidak ditemukan dari temanmu tersebut. Hal yang ketiga adalah berani menolak dan mengatakan tidak. Nah, teman-teman, kalau umur 20 tahunan, lo harus tahu nih, mana prioritas, mana kepentingan, dan mana yang sama sekali nggak penting. Oleh karena itu, kamu harus berani mengatakan tidak dan menolak. Misal nih, kamu diajak jalan-jalan oleh temanmu,
dan itu nggak penting-penting banget dan gak ada yang mau dibahas, hanya sekedar refreshing. Sedangkan semalam kamu udah ngalamin yang namanya refreshing, lo baru ngelakuin hal refreshing. Misal lo udah jalan-jalan nih kemarin, akhirnya ya udah teman lo ngajak lagi nih hari ini. Kalau lo nggak mau, lo langsung aja nolak, dan kalau menurut lo itu nggak penting, ya udah tinggalin, dan lo harus benar mengatakan tidak dan menolaknya. Hal yang keempat adalah mencoba mengeksplor hal lain dan soft skill dan hard skill. Nah, teman-teman, kalau kalian anak generasi milenial dan kalian anak usia 20 tahunan, kalian harus tahu nih, kalian harus bisa menemukan soft skill dan hard skill kalian. Misal nih, kalian tuh gugup dalam berbicara, so langsung aja kembangin soft skill kalian dalam public speaking. Banyak kok referensi, bisa nonton YouTube, lihat Instagram, lihat microblogging, apapun itu. Bisa baca buku juga loh teman-teman kalau kalian mau pandai dalam public speaking. Selanjutnya adalah kenali diri sendiri, atau yang sering disebut dengan self-awareness. Nah teman-teman, kalau kalian anak usia 20 tahunan, kalian harus bisa nih ngenali diri sendiri. Kira-kira apa sih weakness dan strength kalian? Jadi ketika lo punya kekurangan, kira-kira masih bisa diasah, ya coba aja. Barangkali itu bisa menjadi kelebihan loh. Selanjutnya adalah cari fashion kalian. Nah, mencari fashion itu tidaklah mudah. Barangkali kalian masuk ke jurusan si A, tapi fashion kalian di B. Bukan berarti itu menghalangi loh teman-teman. Jadi banyak cara untuk belajar dan menemukan fashion. Intinya kalian mau niat. Seperti katanya, innahu a'malu bin niat. Segala sesuatu itu dimulai dari niat. Jadi kalau kalian mau mengembangkan fashion, tentukan dulu niatnya. Kalian mau benar-benar fokus ke situ atau kalian hanya sekedar main-main. Jadi, untuk anak usia 20 tahunan, aku rasa itu udah gak ada lagi yang namanya main-main. Bukan berarti lo gak bisa atau gak boleh main-main ya teman-teman. Jadi, di sini harus lebih mementingkan prioritas. Hanya perkara prioritas. Jadi, ketika lo mau maju, lo mau sukses, lo harus tahu yang namanya prioritas. Kehilangan teman, so it's okay. Jadi menurut aku tuh gak apa-apa. Namanya juga usaha. Barangkali nanti kalian bisa mendapatkan hal yang lebih sempurna dan kalian bisa mengundang banyak teman untuk datang ke dalam diri kalian sendiri. Hal yang terakhir adalah cari relasi atau circle yang mendukung kalian sebagai support system. Nah, teman-teman, support system itu nggak harus dari yang namanya keluarga doang. Jadi ada teman, organisasi, komunitas, atau bahkan website yang mendukung lo buat belajar atau bisa manajemen waktu. Nah, teman-teman, kalau kalian udah memilih relasi dan circle yang bagus, tentunya kalian harus mampu juga nih memanajemen waktu. Barangkali kalian harus membuat skala prioritas, kalau itu penting, gak penting, atau prioritas banget. Oke, sampai sini aja videoku kali ini. Semoga menjadi referensi dan bermanfaat buat kalian semua untuk anak 20 tahunan, supaya kalian bisa mencapai apa yang kalian impikan dan kalian bisa lebih berkembang. So, buat kalian yang mau request konten apapun itu, silakan tulis di kolom komentar. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share jika ini bermanfaat. Oh ya, tekan tombol notifikasinya supaya kalian mendapatkan notifikasi. Sampai sini aja videoku kali ini. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.